Hai hai hai, balik lagi di channelnya aku, Devi Puji. Di video kali ini aku bakal review cepat Penthouse episode ke-11. Di episode sebelumnya, setelah Logan Lee menyadari Na Aikyo adalah Sim Suryeon, Logan Lee langsung menemui Suryeon. Kemudian Jo Dante menyadari bahwa Chon So Jin sudah tidak ada di apartemennya. Namun Soo-kyung berusaha mengalihkan perhatian Jo Dante. Lalu sekretaris Jo Dante memberitahu Jo Dante bahwa Logan Lee telah bertemu dengan Na Aikyo. Sementara itu, Chon So Jin berusaha meyakinkan Oh Yeon Yi untuk bekerja sama dengannya untuk menemukan pembunuh Baerona yang sebenarnya. Chon So Jin mengatakan bahwa Eun Byul hanya menyayat Baerona dengan tropi dan Jo Dante lah yang telah menancapkan sayap tropi di kepala Baerona. Bahkan Jo Dante menjebak Chon So Jin dengan kalung milik Eun Byul yang ditemukan di tempat kejadian Baerona terjatuh. Saat Jo Dante datang ke rumah Na Aikyo berpura-pura menyekap Logan Lee. Jo Dante memerintahkan anak buahnya untuk membawa Logan Lee. Na Aikyo berkata bahwa Logan Lee telah salah mengira bahwa dirinya adalah Sim Suryeon. Kemudian Jo Dante menyekap Logan Lee di sebuah ruangan dan Logan Lee dipukul habis-habisan oleh Jo Dante. Saat penutup wajah dibuka, ternyata orang itu adalah sekretaris Jo Dante yang sudah babak belur. Lalu sekretaris Jo mengatakan saat di perjalanan ada sebuah mobil yang mengikuti mereka dan menghadang mobil yang membawa Logan Lee. Orang-orang itu ternyata anak buah Logan Lee yang berusaha untuk menyelamatkan Logan Lee. Mendengar hal itu, Jo Dante merasa kesal dan mengira ini adalah sebuah rencana dari Na Aikyo. Namun Na Aikyo berusaha mengelaknya. Dan saat Jo Dante menghubungi Na Aikyo sedang bersama Logan Lee. Tak lama kemudian, lewat GPS, Na Aikyo mengetahui Jo Dante sudah berada di dekat rumahnya, lalu menyuruh Logan Lee untuk pergi. Sesaat Logan Lee mengkhawatirkan Sim Suryeon dan memeluknya, namun Sim Suryeon meyakinkan Logan Lee bahwa dia akan baik-baik saja. Ternyata kedatangan Jo Dante untuk memastikan bahwa Na Aikyo tidak ada kaitannya dengan lepasnya Logan Lee. Setelah Jo Dante pergi, Sim Suryeon merasa ada yang aneh saat menginjak lantai. Kemudian Sim Suryeon mencoba membuka alas lantai tersebut. Ternyata di bawah alas lantai itu ada sebuah pintu yang terkunci. Suryeon mengingat dia menemukan sebuah kunci di dalam album milik Na Aikyo. Lalu Suryeon bergegas mengambil kunci tersebut dan membuka pintu itu. Ternyata itu adalah jalan menuju ruangan bawah tanah. Dengan wajah terkejut, Sim Suryeon masuk ke dalam ruangan itu. Sementara itu, Baerona terbangun dari mimpi buruknya, lalu Rona beranjak dari tempat tidurnya, lalu dengan ponselnya, Rona mencoba menghubungi Sok-hun. Saat mengangkat panggilan tersebut, Sok-hun terkejut, ternyata Rona masih hidup. Lalu Sok-hun bergegas pergi menemui Baerona. Saat melihat Rona, Sok-hun seperti masih tak menyangka. Kemudian langsung memeluk Rona. Rona mencoba menceritakan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Lalu Sok-hun bertanya pada Rona apa mungkin yang sudah melakukan semua itu adalah ayahku. Rona terdiam dan mengetahui hal itu Sok-hun begitu marah dan kesal. Lalu pergi begitu saja. Saat akan pergi, Sok-hun bertemu dengan Sim Suryeon. Dengan wajah terkejut, Sok-hun berkata, "Ibu." Lalu Sim Suryeon menangis dan memeluk Sok-hun dan berkata dia begitu merindukan Sok-hun. Sok-hun pun berkata dia juga begitu merindukan ibunya. Jo Dante sedang bersama Chon So Jin. Jo Dante mengatakan pada Chon So Jin jika berusaha berbuat hal sesuatu, Jo Dante tidak akan menjamin keselamatan anaknya Ha Eun Byul. Chon So Jin terlihat begitu kesal dan marah pada Jo Dante. Kemudian, Oh Yeon Yi bertemu dengan Na Aikyo untuk menyerahkan penjualan distrik Cheonso yang dimenangkan oleh Na Aikyo. Oh Yeon Yi kesal atas sikap Na Aikyo yang selama ini begitu mendukung Jo Dante. Oh Yeon Yi mengatakan bahwa Na Aikyo benar-benar jauh berbeda dengan Sim Suryeon yang dia kenal.
Saat Oh Yeon hendak pergi, tiba-tiba Na Aikyo memperlihatkan kalung enbyol yang diberikan Jo Dante. Na Aikyo memberikan kalung itu pada Oh Yeon dan berkata, "Kamu harus berjuang demi anakmu satu-satunya." Mendengar hal itu, Oh Yeon teringat Sim Suryeon yang selalu mengatakan itu pada dirinya. Lalu Oh Yeon meyakini bahwa Na Aikyo sebenarnya adalah Sim Suryeon. Oh Yeon berusaha memanggil dan mengejar Sim Suryeon, namun Suryeon mengabaikan Oh Yeon. Kemudian di kilasan ingatan Sim Suryeon saat dulu dia hendak akan pergi ke Amerika bersama Logan Lee, tiba-tiba Suryeon mendapat panggilan dari Mrs. Yang bahwa si kembar sedang dipukuli oleh Jo Dante. Saat dia bergegas pergi ke Hera Palace untuk melihat si kembar, tiba-tiba saat akan masuk lift, Na Aikyo menarik Sim Suryeon. Dengan wajah terkejut, Sim Suryeon berkata, "Na Aikyo?" Ternyata Naikya meminta untuk bertukar posisi dengan Sim Suryeon, namun Suryeon sempat menolaknya karena Suryeon tahu dia sedang dalam bahaya. Namun Naikya bersikeras untuk tetap bertukar posisi. Akhirnya mereka bertukar posisi. Dan saat masuk ke dalam penthouse, ternyata Jo Dante sudah merencanakan pembunuhan kepada Sim Suryeon dan menjebak Oh Yeon sebagai pelakunya. Dan saat itu pula Sim Suryeon melihat Na Aikyo sudah meninggal terbunuh. Sim Suryeon yang kini sebagai Na Aikyo lalu pergi meninggalkan Hera Palace. Namun tak disengaja sekretaris Jo Dante melihat keberadaan Na Aikyo. Lalu dia berusaha mengejarnya dan membawa paksa Na Aikyo ke dalam sebuah mobil. Diam-diam, Sim Suryeon menjual kembali distrik Cheonso kepada Lee Kyujin Kang Mari lewat pemilik real estate tanpa sepengetahuan Jo Dante. Sementara itu, di dalam tahanan, Ha Yeon Chul menyesali perbuatannya dan masih tak menyangka bahwa Baerona adalah putri kandungnya. Ha Yeon Chul terlihat begitu terpukul mengetahui fakta tersebut. Kemudian, Oh Yeon menemui Jo Dante. Dia mengatakan bahwa distrik Cheonso telah terjual kembali. Tanpa sepengetahuan Jo Dante, Na Aikyo sudah menjual wilayah Cheonso kepada orang lain. Mengetahui hal itu, Jo Dante marah besar dan berusaha menghubungi Na Aikyo. Jo Dante kemudian menemui Na Aikyo di kantor real estate tersebut. Jo Dante merasa kesal dan marah, ternyata Na Aikyo sudah mengkhianati Jo Dante. Saat Jo Dante berusaha membawa paksa Na Aikyo mencoba melawan Jo Dante. Tiba-tiba sebuah motor menghampiri Na Aikyo. Ternyata dia adalah Logan Lee dan akhirnya Na Aikyo kabur bersama Logan Lee. Saat menemui Baerona, tiba-tiba Sokun mendapat panggilan dari seseorang, lalu Sokun pergi begitu saja. Sementara itu, Jo Dante yang masih merasa kesal atas tindakan Na Aikyo, lalu Chon Sojin datang dengan membawa sebuah minuman pada Jo Dante. Dengan rasa kesal, Jo Dante meminum minuman tersebut. Saat sedang bersama Logan Lee, tiba-tiba Suryeon mendapat pesan dari Jo Dante. Dia mengatakan untuk segera menemuinya. Logan Lee mengkhawatirkan Suryeon, namun Suryeon mengatakan dia akan baik-baik saja. Saat Suryeon berjalan, tiba-tiba sebuah mobil mengikutinya lalu menabraknya. Suryeon berusaha menelpon seseorang bahwa Jo Dante sedang berusaha melukainya. Dengan wajah tertutup, seseorang turun dari mobil itu berjalan menghampiri Suryeon. Kemudian Suryeon dimasukkan ke dalam sebuah kantong besar, lalu membawanya pergi ke sebuah ruangan. Orang itu memasukkan kantong besar itu ke dalam suatu kotak besar lalu menguncinya. Kemudian orang tersebut pergi dan tiba-tiba berada di penthouse. Dia membakar baju dan sepatu yang dia pakai. Sementara itu terlihat Sokun membawa dan memindahkan bed pasien dari sebuah ruangan. Lalu tiba-tiba Jo Dante seperti tersadar dan terbangun dan bertanya pada Chon Sojin apa yang sedang terjadi pada dirinya. Dan Jo Dante bertanya di mana ponsel miliknya. Tiba-tiba beberapa petugas polisi datang dengan wajah panik. Chon Sojin memberitahu Jo Dante. Petugas polisi mengatakan bahwa Jo Dante ditahan atas tuduhan pembunuhan. Dengan wajah kebingungan, Jo Dante berkata apa maksudnya. Kemudian, petugas polisi mengatakan bahwa Na Aikyo ditemukan tewas tadi malam. Wajah Chon Sojin yang begitu terkejut tiba-tiba berubah seperti menyeringai. Ada apakah dengan Chon Sojin?
Sementara itu, di ruang interogasi, Jodante diperlihatkan sebuah rekaman saat malam kejadian Na Aikyo dibunuh. Namun Jodante tetap menyangka bukan dia pelakunya. Sementara itu, Chon Sojin diinterogasi oleh seorang petugas polisi. Chon Sojin memberikan informasi dan memperlihatkan ruang rahasia Jodante. Selain itu, Chon Sojin mengatakan ada jalan rahasia untuk bisa keluar dari apartemen tersebut. Chon Sojin mengatakan bisa saja Jodante keluar lewat jalan rahasia itu. Selain itu, Oh Hyun-yi datang ke ruang investigasi dan menunjukkan sebuah rekaman Jodante untuk memperkuat bukti. Lalu para petugas polisi menggeledah rumah yang ditempati Na Aikyo selama ini. Tiba-tiba seorang petugas polisi mendengar suara seorang perempuan. Merasa ada yang aneh, petugas polisi itu membuka alas lantai kemudian membuka pintu ruang bawah tanah tersebut. Saat masuk ke dalam, ternyata ada dua orang wanita yang disekap di sana. Petugas polisi bertanya, "Siapa kamu?" Lalu wanita itu menjawab, "Saya Sim Suruyon, dan selama ini Jodante telah mengurungnya di ruangan tersebut." Wow, dan sepertinya ini adalah rencana dari Oh Hyun-yi, Chon Sojin, dan Sim Suruyon untuk menjebak Jodante dan membalaskan dendam mereka terhadap Jodante. Makin seru dan penuh teka-teki ya guys. Penasaran kelanjutan ceritanya seperti apa? Terus saksikan The Penthouse Season 2 episode ke-12 besok malam. Thanks for watching and bye-bye.